Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Studi Konstitusi dan Lembaga Negara yang diampu oleh Bapak Adebda Vega Prasna, SHMH. Sebelumnya perkenalkan, saya Irma Yogina Tuliana dengan NIM B1B124029 dan teman saya Aurora Diana Kalista dengan NIM B1B124027. Saya Lutfiantari Putri dengan NIM B1B124017. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang DPD. Nah, sebelumnya ada yang tahu gak sih apa itu DPD? Nah, DPD adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang mewakili kepentingan daerah. DPD merupakan lembaga legislatif berdampingan dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda. Kemudian ada dasar hukum Dewan Perwakilan Daerah. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22C yang mengatur tentang anggota DPD yang dipilih secara langsung dari setiap provinsi. Yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22D yang mengatur tentang kewenangan DPD, termasuk kewenangan dalam pengajuan rancangan undang-undang, persetujuan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan daerah, dan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 27/2009 yang mengatur lebih rinci fungsi dan tugas DPD, hak, kewajiban, dan tata cara kerja DPD. Nah, selanjutnya ada kedudukan DPD. Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, DPD merupakan lembaga negara dalam sistem legislatif bikameral, yaitu sistem 2 kamar, yang dimana kamar pertama diisi oleh DPR yang mewakili daerah atau mewakili rakyat melalui partai politik, dan kamar kedua diisi oleh DPD itu sendiri yang mewakili daerah masing-masing. Dalam kedudukan konstitusionalnya, DPD diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22C dan Pasal 22D, yang dimana DPD memiliki kedudukan yang sejajar dengan DPR, namun bersifat lebih terbatas kewenangan. Dalam keanggotaannya, DPD diisi oleh wakil dari setiap provinsi di Indonesia yang beranggotakan 4 orang setiap provinsi dan dipilih langsung oleh rakyat secara non-partai. Untuk sifat keanggotaannya sendiri, DPD tidak bersifat dari partai politik, namun lebih bersifat perorangan yang mewakili kepentingan daerah masing-masing. DPD juga memiliki kewenangan loh, menurut Pasal 22D, 23E, dan 23F Undang-Undang Dasar 1945. DPD memiliki kewenangan sebagai berikut. Yang pertama, DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Yang kedua, DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan rancangan undang-undang tertentu yang berkaitan dengan kepentingan daerah dan rancangan undang-undang APBN yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Yang keempat, DPD menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK. Yang kelima, DPD dapat memberikan usulan ataupun pertimbangan kepada DPR atas pemilihan anggota baru Badan Pemeriksa Keuangan. Berikut adalah fungsi dari DPD. Meskipun DPD adalah lembaga legislatif, fungsinya lebih representatif daerah dan terbatas dibandingkan dengan DPR. DPD memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama adalah fungsi legislasi. DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang tertentu kepada DPR dan Presiden dalam hal seperti otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi daerah, dengan catatan DPD tidak dapat mengesahkan, tetapi hanya dapat mengusulkan dan memberikan pendapat secara terbatas. Lalu yang kedua ada fungsi pertimbangan. DPD dapat memberikan nasihat ataupun pertimbangan kepada DPR dan Presiden dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Lalu yang ketiga atau yang terakhir yaitu adalah fungsi pengawasan. DPD dapat mengawasi pelaksanaan undang-undang tertentu seperti rancangan undang-undang otonomi daerah dan pengelolaan APBN yang terkait dengan keuangan pusat dan daerah, yang dimana hasil dari pengawasan DPD tersebut disampaikan kepada DPR untuk menjadi bahan pertimbangan mereka. Baiklah, selanjutnya kita ke alat kelengkapan DPD. Alat kelengkapan DPD ini terdiri atas yang pertama, pimpinan DPD. Pimpinan DPD ini terdiri dari 1 orang ketua dan 3 orang wakil ketua. Tugasnya yaitu memimpin sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diputuskan, menjadi juru bicara DPD, dan memasyarakatkan keputusan DPD. Yang kedua, komite.
Komite ini dibagi menjadi beberapa bagian dan memiliki tugas yang berbeda-beda. Yang pertama, mengurus urusan otonomi daerah, politik, hukum, HAM, dan pertahanan. Kedua, mengurus bidang pertanian, perhubungan, kelautan, dan perdagangan. Komite yang ketiga berfokus pada pendidikan, kesehatan, agama, pariwisata, dan kesejahteraan sosial. Lalu selanjutnya, ketiga, panitia kerja. Panitia kerja dibentuk untuk mengurus tugas-tugas khusus di luar tugas komite. Misalnya urusan internal DPD, dan panitia ini bisa bersifat sementara atau tetap tergantung kebutuhan. Yang keempat, panitia perancang undang-undang. Tugasnya yaitu menyiapkan rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPD dan akan disampaikan kepada DPR. Lalu apa saja syarat umum menjadi anggota DPD? Yang pertama, merupakan warga negara Indonesia. Yang kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tiga, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat, berusia minimal 21 tahun. Kelima, berpendidikan minimal tamat SMA sederajat. Keenam, sehat jasmani dan rohani. Ketujuh, bertempat tinggal di daerah pemilihannya. Delapan, tidak sedang menjadi anggota partai politik. 9, tidak pernah dipidana penjara selama 5 tahun atau lebih. 10, terdaftar sebagai pemilih. Lalu apa saja hak anggota DPD? Hak anggota DPD ini yaitu pertama, hak usul undang-undang. Dia boleh bertanya kepada pemerintah. DPD boleh memberikan saran atau masukan dalam rapat resmi. Yang keempat, hak memilih dan dipilih. Anggota DPD bisa memilih pimpinan DPD dan juga dicalonkan sebagai pimpinan. Yang kelima, hak membela diri. Jika anggota DPD dituduh melakukan pelanggaran, maka mereka mempunyai hak untuk membela diri. Yang keenam, hak imunitas. Anggota DPD tidak bisa dituntut secara hukum atas pendapat yang mereka sampaikan saat menjalankan tugas. Yang ketujuh, hak protokoler. Anggota DPD mendapatkan fasilitas dan perlakuan sesuai jabatan saat menjalankan tugas resmi. Yang kedelapan, hak keuangan dan administratif. Anggota DPD mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas dari negara. Yang kesembilan, hak pengawasan. DPD bisa mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah, terutama yang menyangkut daerah. Yang ke-10, hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan dapil. DPD boleh mengusulkan program pembangunan untuk daerah pemilihannya. Dan yang ke-11, hak sosialisasi undang-undang. DPD bisa menyebarluaskan informasi tentang undang-undang ke masyarakat. Nah, segitu dulu ya materi dari kami. Maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga materi kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.